Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Burhanuddin. Saya mahasiswa Telkom University S1 Desain Produk. Di sini, saya akan menjelaskan tentang kacamata otomatis. Pada zaman modern ini, manusia tidak lepas dengan namanya teknologi. Tidak lain karena pendidikan, pekerjaan, kemudahan yang diberikan oleh suatu perangkat menimbulkan perubahan yang gaya hidup. Menatap layar terlalu lama, tanpa istirahat, membuat mata lelah sehingga menimbulkan cacat mata, yaitu jarak pandang. Kacamata otomatis multifungsi ini menjadi peluang usaha sekaligus solusi di tengah lonjaknya penggunaan kacamata karena perubahan gaya hidup. Zaman sekarang, teknologi sudah menjadi kebutuhan pokok dikarenakan pendidikan, pekerjaan, komunikasi akan sangat membutuhkan teknologi. Salah satu teknologi tersebut yaitu smartphone, komputer, dan lain sebagainya. Tidak sedikit orang pada akhirnya lupa untuk mengistirahatkan matanya, sehingga menimbulkan cacat permanen seperti jarak pandang penglihatan yang kabur. Pada zaman 2050, diprediksikan setengah penduduk dunia akan memakai kacamata, tertulis dalam kesimpulan dalam sebuah jurnal ophthalmologi. Tentu, hal ini menjadi peluang besar untuk memulai bisnis kacamata. Berikut gambaran kacamata tersebut. Kacamata otomatis ini memiliki 6 kaca. Yang pertama, kaca untuk pelindung. Yang kedua, untuk kacamata anti radiasi untuk laptop, komputer, ataupun HP. Yang ketiga, kacamata minus buat rabun jauh. Untuk yang keempat, kacamata plus untuk rabun dekat. Untuk yang kelima, kacamata silinder untuk penglihatan yang tegak lurus akan bengkok. Yang keenam adalah kacamata untuk pelindung bagian dalam. Di gambaran tersebut terdapat kamera. Kamera itu berfungsi untuk merekam apa yang sebenarnya terjadi waktu kita sedang menggunakan kacamata tersebut. Di atas kamera tersebut terdapat sensor depan untuk mengetahui bagi pengguna disabilitas yang tidak bisa melihat agar bisa mendeteksi apa yang ada di depan. Untuk yang berada di samping sebelah sini, itu alat pendengaran bagi pengguna disabilitas agar bisa mengetahui apakah di depannya ada barang, apakah di depannya ada orang, akan mengetahui, akan diinformasikan dan diberitahu melalui pendengaran. Yang bagian atas adalah pengatur cahaya manual agar pengguna bisa mengatur cahaya itu sendiri secara manual agar bisa cocok dengan penglihatan kita. Yang bagian atas terdapat rongga untuk penyimpanan chips agar bisa merekam semua aktivitas kita dan disimpan melalui chips tersebut. Bagian samping juga terdapat sensor loh buat pengguna disabilitas agar mempermudah penggunaannya. Pasti keunggulan produk tersebut dengan kacamata biasa? Keunggulannya dengan yang lain yaitu dengan adanya sistem otomatis kacamata dengan kelengkapan pengatur cahaya dan dilengkapi sensor dengan speaker untuk kebutuhan khusus untuk mempermudah penggunanya agar tidak perlu mengganti kacamata yang lain. Jadi bisa mudah dong pakai kacamata tersebut. Siapa saja yang bisa menggunakan produk tersebut dari kalangan mata normal bisa menggunakan kacamata tersebut dikarenakan kacamata itu juga dilengkapi kacamata biasa, kacamata anti radiasi yang bisa untuk melindungi mata kita dari radiasi tersebut. Mengapa produk itu diciptakan? Karena di era modern ini membutuhkan juga kecanggihan pelindungan pada mata kita. Di era ini tidak akan lepas dong dari teknologi. Teknologi itu yang sekarang mesti mengeluarkan radiasi yang sangat tinggi. Jadi mata memerlukan pelindung untuk melindungi mata. Produk tersebut akan menjalankan kerjanya secara otomatis. Di saat kita mengatur apakah bisa diotomatiskan atau dimanualkan. Seperti contohnya pengatur cahaya. Di gambar ini terdapat kan pengatur cahaya otomatis dan manual. Dan di sini terdapat pengatur manual sehingga kita bisa mengaturnya kapan cahaya itu menerima terlalu banyak, kapan cahaya itu menerima dengan sedikit. Di mana bagian yang menggerakkan otomatis dan menangkap suara? Di bagian roda ini terdapat chips yang bisa mengatur untuk cahaya, untuk suara, untuk sensor, untuk minus dan silindernya, untuk pengaturan cahaya juga. Jadi bisa diatur dengan secara otomatis
ataupun manual dengan chips tersebut. Bagaimana sistem kerja kacamata tersebut dengan sistem pintar sehingga sesuai kebutuhan yang ada pada kita bisa mendeteksi apa yang diperlukan mata kita, dikarenakan bagian di samping pada kacamata dapat sensor yang menggerakkan, menganalisis, dan mengukur suhu, dan banyak lagi fungsi dari chips tersebut. Kita untuk menciptakan produk tersebut, kacamata otomatis itu mengambil peluang usaha di tengah gaya hidup masyarakat yang modern. Karena di era modern ini membutuhkan sangat banyak teknologi yang mengeluarkan banyak sekali radiasi. Ukuran capaian dalam penciptaan produk tersebut untuk mengembangkan produk dan manufaktur agar bisa diproduksi massal, agar semua kalangan bisa menikmati dan merasakan produk tersebut. Strategi pemasaran dan sosialisasi. Strategi pemasaran kita tentu untuk mengatasi di era modern ini yang sangat membutuhkan teknologi tersebut sangat mengeluarkan radiasi yang tinggi, sehingga mata akan terkena radiasi tersebut. Tentu kacamata akan menjadi rusak dan kelelahan. Produk sampai pada konsumen dengan baik. Tentu produk tersebut sangat bagus dan sangat nyaman sehingga sampai dengan konsumen dengan baik, memperoleh keuntungan dari produksi tersebut, sehingga teknisi pelaksanaan analisa fenomena yang terjadi pada zaman modern ini sangat membutuhkan teknologi sehingga mata akan menjadi lelah, tentu akan menjadi kerusakan. Membaca dengan kekurangan cahaya juga, dan membaca dengan tidur akan merusak mata kita. Manufaktur mesin atau alat untuk membuat industri produk, bagaimana agar bisa diproduksi massal? Untuk yang kita gunakan adalah teknik mesin dan teknik manusia, sehingga tidak luput dari untuk teknologi mesin dan tidak juga lupa untuk teknologi manusia, sehingga bisa mempermudah dan menganalisis kerusakan yang ada dalam penciptaan produk tersebut. Menentukan segmentasi pasaran, sehingga pasaran yang sekarang sangat membutuhkan kacamata ini, dikarenakan kacamata yang sekarang digunakan tidak melakukan secara otomatis, sehingga kita dipaksa untuk melepas dan memasang lagi, sehingga akan membuat itu jadi sangat ribet. Menentukan sasaran pasaran yang ditentukan bagi semua kalangan yang mempunyai uang tentunya. Jika tidak punya uang, pasti tidak bisa membeli kacamata tersebut, dikarenakan kacamata tersebut mempunyai teknologi yang sangat baik, sehingga buat semua kalangan maupun bermata minus maupun berkacamata normal wajib membelinya, dikarenakan kacamata tersebut baik untuk mata kita. Baur pasar, marketing, dan digital marketing. Digital marketing kita menggunakan marketing online juga bisa, dikarenakan akan menjadi banyak sekali uji coba untuk mendukung digital marketing kita. Diagram plum input meningkatkan pengguna kacamata sehingga memperkembangkan zaman dan perubahan gaya hidup. Melihat peluang usaha dikarenakan banyaknya pengguna kacamata. Melihat banyaknya orang yang kesulitan dalam kacamatanya, yaitu seperti yang tadi saya jelaskan, melepas dan menggunakan kacamata itu sangat meribetkan bagi pengguna kacamata, terutama saya. Metode produksi, metode marketing, dan metode presentasi. Proses segmentasi pasar, targeting, position, dan marketing. Outputnya, presentasi virtual, teknologi marketing sosial, marketing digital, dan manfaat luarnya, produksi massal, strategi pemasaran, produksi pemanfaatan, dan fungsi dengan baik. Outcome, produk bisa bekerja dengan baik dan bisa membuat nyaman bagi penggunanya, sehingga produk tersebut sangat akan dipercaya bagi kita untuk menciptakan produk yang lebih baik lagi. Evaluasi konsumen, data keuangan. Minggu pertama, sketsa. Kita memerlukan sketsa buat kacamata tersebut karena gambar seperti tadi itu adalah sebuah gambaran. Kaca memerlukan kaca yang sangat tipis sehingga menggunakan penggunanya sangat nyaman. Komponen, kita memerlukan komponen yang perlu membentuk chips tersebut sehingga bekerja dengan baik. Bahan kacamata yang kita gunakan harus nyaman bagi penggunanya. Untuk minggu kedua, uji coba komponen dan uji coba kacamata sehingga menggunakan dengan sangat baik dalam tahapan berikutnya. Untuk minggu ketiga, menyatukan komponen dan kaca agar bisa digunakan dalam bahan tersebut, sehingga
berfungsi dengan sangat baik. Untuk minggu keempat, uji coba dan pengamatan kesalahan pada saat pengujian coba tersebut. Untuk yang kelima, minggu kelima, perbaikan kesalahan yang terjadi pada uji coba di minggu selanjutnya. Untuk yang kelima, perbaikan kesalahan dari uji coba di minggu keempat. Untuk keenam adalah finishing. Finishing ini memerlukan kenyamanan dan desain dan juga warna yang ada di dalam kacamata otomatis tersebut. Untuk yang ketujuh, tinggal pemasaran. Pemasaran ini memerlukan digital marketing dan memerlukan cakupan yang sangat luas, sehingga bagi seluruh pengguna kacamata akan merasakan kacamata tersebut. Tolak ukur capaian dampak. Evaluasi kinerja perusahaan dilakukan setelah proses produksi dan penjualan, yaitu melihat kondisi manajemen keuangan dan kualitas produk. Kualitas produk tersebut harus diuji dulu sebelum di pemasaran, jika kita tidak akan mengecewakan bagi konsumennya karena terlalu mahal sehingga produk tersebut tidak nyaman. Jadi kita melakukan uji coba pada produk tersebut demi kenyamanan dan manajemen keuangan untuk memproduksi kacamata tersebut. Ya. Untuk sketsa 3 minggu waktunya. Untuk yang bahan yang diperlukan adalah kertas, kaca, komponen, konsumsi, dan alat kerja. Untuk harganya, kertas satu page, satu wadah tersebut adalah 45.000. Untuk kaca, kita memerlukan kacamata satu set, satu pasang yang memiliki kualitas bagus, yaitu sekitar 155.000. Untuk komponennya, kita memerlukan komponen dengan sebesar 8 juta dikarenakan komponen tersebut tidak akan mengecewakan dan menggunakan komponen yang sangat bagus sehingga kacamata tersebut menjadi awet. Untuk konsumsinya bagi pekerja sebesar 50.000. Untuk satu hari 3 kali makan dari pagi, siang, dan sore, yaitu sekitar 150.000. Untuk alat kerjanya, kita membutuhkan alat kerja yang sangat canggih dan kita membutuhkan alat kerja yang sangat banyak sehingga kita membutuhkan biaya sekitar 6 juta. Untuk riset membutuhkan waktu 3 minggu. Akomodasi dan konsumsi. Akomodasi membutuhkan 300.000. Untuk konsumsi 50.000 150.000 sehari 3 kali. Prototipe selama 2 bulan. Material, pembuatan, konsumsi, dan asuransi. Di sini adalah proses pembuatan kacamata, sehingga sangat membutuhkan material yang sangat bagus untuk membentuk kacamata tersebut, sehingga membuat penggunanya akan merasa nyaman. Untuk materialnya membutuhkan dana 5 juta. Untuk pembuatannya kita membutuhkan dana 3 juta dikarenakan takut terjadi kesalahan dalam pengerjaannya. Untuk konsumsi selama 1 hari 3 kali, yaitu 150.000. Untuk asuransi sehingga meminimalisir terjadinya kesalahan atau kecelakaan dalam pekerjaan tersebut, yaitu sebesar 200.000 rupiah. Untuk tes selama 1 bulan, operator, konsumsi, asuransi, dan perizinan. Untuk operator penjalanannya, kita membutuhkan alat yang sangat bagus untuk menguji ketahanan, untuk menguji fungsi dari kacamata tersebut dengan baik, sehingga kita memerlukan dana sebesar 10 juta. Untuk konsumsi selama 1 hari 3 kali, yaitu 150.000. Untuk asuransi sebesar 200.000 untuk terjadi kesalahan. Untuk perizinan kita membutuhkan perizinan untuk mengedarkan kacamata tersebut, untuk membuat kacamata tersebut menjadi sangat baik dan untuk membuat kacamata tersebut menjadi kacamata yang bagus untuk menggunakan kacamata. Begitulah penjelasan dari saya. Apabila terjadi kesalahan atau pengucapan kata, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.